بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Taib jemaah sekalian, kita lanjutkan tafsir kita pada malam hari ini. Terakhir kita surat Ali Imran ayat berapa? Sekarang 115. Baik. Baik jemaah, silakan buka surat Ali Imran ayat 116 halaman 65. Baik, jemaah sekalian, ada mohon maaf ya, Senin yang lalu ana tidak bisa hadir ya. Qadarullah ana dari hari Rabu, bukan lalu itu ana sakit ya. Jadi ana libur jadwal dari Rabu ya, sampai ya kemarin hari Sabtu beraktif lagi. Itu pun masih gatal-gatal tenggorokan. Jadi hari ini antum yang ngaji ya, ana bagian mendengarkan. Mikrofon ada kan ya? Kalau biasanya ana yang nyontohin di sini, kemudian antum ngulangin, sekarang antum yang ngaji bergiliran ya. Nanti kalau ada yang keliru nanti ana koreksi ya. Pak, selamat mikrofon dari sana Pak ya. Baik, ayat 116 coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Ana bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jemaah 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, antum baca Mas ayat selanjutnya.
Ya, perhatikan jemaah, ketika antum berhenti di kalimat yang semisal dengan fa'ahlakathu ya. Itu kan ada dua sukun ketika kita waqaf. Sama dengan wal 'asri wal fajri ya. Dan yang semisal dengannya. Bagaimana antum cara membacanya? Nah, Anda contohkan di surat Al-'Asr ya. Wal 'asr. Wal 'asr sama ya. Jadi ra-nya juga disukunkan. Hanya saja dia tidak dibaca sempurna. Wal 'asr. Ini juga dibaca fa'ahlakat. Jadi hak sukunnya juga dibaca. Hanya saja tidak dibaca sempurna. Baik, ba'dahu. La tattakhidu. Ulanginya dari la tattakhidu. Ingat ya, kita sudah belajar tentang waqaf dan ibtida ya. Di mana kita harusnya berhenti dan dari mana kita memulai. Kita juga harus memulai dari kata yang pas ya. Ulangi dari la tattakhidu. La tattakhidu bitanatan mindu dengung ya. Itu bacaan ikhfa. La tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa la tukhfi suduruhum akbar. Iya, perhatikan kalau baca kha ya, kha itu tempat keluarnya di mana? Tenggorokan bagian atas. Jadi kalau antum baca kha itu jangan hanya sebatas ngorok ya. Ya. Tapi kha itu punya sifat khawa namanya, jadi mengalir suaranya. Ya, bukan ya. Tapi ya. Wa ma tukhfi. Jadi ada aliran nafas juga ya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana nun bertasydid bacaan ghunna, kemudian ain ya, ain itu sifatnya bainiyah, baina syiddah war rakhawa, antara ditahan dan dialirkan. Ulangi lagi, qad bayyana na dua harakat ya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Baik, ba'dahu. Wala Allahnya dua harokat. Ulai tuhibbunahum wala qalu amanna wa idza qalu
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ أنامل طيب بعده in, jangan in ya, miring itu namanya in, i ya. Ulangi lagi. Jangan wa in ya, wa in ya. Ini kayaknya kalau anak pakai ini suara anak antum enggak dengar. Iya, makanya antum kok kayak orang bingung tadi. Saya anak pakai ini. Sayyi'atu sayyi'atu yafrahu biha sayyi'atu A-nya pendek sayyi'atu 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 sayyi'ah sayyi'ah sayyi'atui ya. Sayyi'atui. Ulangi, masih salah bacanya. Itu hurufnya sin, ya, hamzah, ta ya. 4. Nah. Sayyi'atui. A-nya pendek. Ini sudah benar bacaannya, tapi A-nya dipanjangin sama antum ya. A-nya pendek. Atui gitu ya. Ulangi lagi. Yafrahu sayyi'atui atui gitu. Terus yafrahu biha la wa tattaqu syai ya muhit. Ayo lanjut, enggak apa-apa ada. Bukan mu ya, tapi mu. Pertama, harkat dhammahnya jangan dimiringkan. Itu huruf hamzah bukan huruf ain ya. Mu ya, ulang lagi. Allah, ghainnya ngalir Allah.
sa. Wallahu sami'un alim. Lanjut. Ba'dahu. Loh, kok lompat? Idhammat. Ingat jemaah, kalau ada nun tasydid dan mim bertasydid, membacanya harus dibaca mendengung ya. Bacaan apa namanya itu? Gunnah, atau ada yang mengistilahkan gunnah musyaddada. Ulangi. Ya, mikrofonnya kalau bisa lurus ininya ya. Nah, biar kedengaran suaranya. Bagus. Lanya kepanjangan sedikit ya. Antafshala wallahu waliyuhuma. Ya, qol-qolannya huruf dal dua-duanya ditampakkan ya. Wa laqad sama bi badri. Ulangi lagi. Wa antum adillah. Hukumnya tidak boleh ditahan, harus dibaca jelas. Ini nama hukumnya apa jemaah? Idhar syafawi. Kalau ada mim sukun bertemu selain mim dan huruf ba, maka tidak boleh dibaca mendengung alias tidak boleh ditahan, harus dibaca jelas tanpa ditahan. Ulangi lagi Pak. Ya, tash. طيب بعده إنه للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم lanya harfnya berdiri. Baik, ahsantum. Ba'dahu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah bi khamsati itu kho ya, bi khamsati alafin. Ulangi lagi. Bi khamsati alafin minal malaikah
Baik, perhatikan jemaah ya sebelum lanjut ya. Antum sering membaca huruf kha itu, tapi tidak memberikan hak-haknya ya. Huruf kha ketika dibaca jangan cuma ho, berarti ini haknya belum tersalurkan semuanya. Coba kha, khi, khu, bi khamsati. Bukan bi khamsati, bi kha, bi khamsati, bi khamsati. Nah, ini ada yang masih baca sebagian bi khamsati, bukan ho ya. Kha, coba kha, khi, khu, bi khamsati. Ya, coba antum Mas, lanjut Mas. Lafaz Allahnya kurang tebal ya. Wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum. Wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Ya, huruf atau itu qol-qolahnya menebal ya. Walitaqu, ulangi lagi. Wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Masyaallah, ahsantum. Ya, perhatikan jemaah ya. Dari tadi Anda perhatikan ketika membaca huruf shad ya, ada satu sifat yang belum terpenuhi dari antum ya, yaitu sifat shafir ya. Ini hampir dari semua yang baca dari tadi yang ada huruf shadnya mesti kurang tajam ya. Huruf shad, sin, zai ya, itu memiliki sifat yang disebut dengan shafir. Shafir itu apa? Sebagian ulama tajwid itu ada yang mengistilahkan seperti siulan burung. Shafir itu maksudnya suara tajam, di mana suara shafir itu keluar dari sela-sela antara ujung lidah, ujung gigi seri atas sama ujung gigi seri bawah. Ya. Anda contohkan di sini wa man nas. Jadi antum kalau baca huruf shad coba si. Kemudian kalau antum baca huruf shad, bibir tidak boleh munyung ya. Karena huruf shad itu menebal bukan karena memunyungkan bibir. Kalau antum baca huruf shad dengan cara memunyungkan bibir, maka akan ada salah satu sifatnya yang tidak akan terpenuhi, yaitu sifat isti'la'nya. Kemudian shafirnya. Nah, coba antum baca shad tapi bibirnya munyung. Coba. Pasti Nah, sifat shafirnya di sini hilang. Kenapa? Karena antum membaca huruf shad tidak bagaimana mestinya. Di mana tempat keluarnya huruf shad? Ada yang masih ingat jemaah? Di mana tempat keluarnya huruf shad? Ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian bawah ya. Apa saja yang satu tempat keluar dengan huruf shad? Sin, zai. Hanya saja huruf shad ini ya termasuk huruf yang memiliki sifat isti'la sama yaqba, sehingga dia harus dibaca dengan tebal. Coba si, su, wa man nasru. Teman-teman, kita melanjutkan. Ini bacaan apa namanya? Kalau ada harakat fathah kemudian setelahnya ada wawu sukun atau ya sukun, namanya bacaan apa jemaah? Bacaan apa namanya? Lin ya. Bacaan lin, bukan mad lin ya. Ini baru jadi bacaan lin, itu baru jadi mad kalau bertemu huruf hidup kemudian dibaca waqaf. Contohnya Quraisyun dibaca Quraish. Nah, ini namanya mad lin. Tapi kalau au saja namanya ini
lin. Nah, jadi lin itu bacaan yang ringan ya. Coba ulangi lagi. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Taib jemaah. Dari kalimat fayanqalibu khaibin ada berapa bacaan hukum tajwid? Ayo jemaah, jawab. Ada berapa? Ada 4. 1 bacaan ikhfa hakiki, fayanqalun sukun bertemu huruf qaf. Yang kedua bacaan apa? Mad asli atau mad. Yang ketiga bacaan apa ini namanya? Mad wajib muttasil. Baik. Yang terakhir bacaan mad arid lis sukun. Baik. Lanjut antum lagi. Ya, muter sampai 3 kali putaran ya. Ya. Antum lagi. Oh, antum belum ya? Oh, antum belum. Udah. Antum dulu. Anak kira sudah dibeli ya tadi. Ayo lanjut. Syai'un, ulangi lagi. Ya, tayyib jemaah. Antum kalau baca mikrofonnya deketin ya. Anak kadang gini-gini enggak dengar katanya. Ya. Tayyib, lanjut Mas. Ya. Antum kalau baca usahakan bacanya jelas ya. Jangan takut ketahuan salahnya. Justru antum ketika kesalahannya itu diketahui malah harusnya bagus ya. Kan tahsin ini kan tahsin namanya kita memperbaiki bacaan. Jadi kalau antum bacanya enggak jelas ya, apanya yang mau diperbaiki gitu ya. Nah, coba lanjut. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dot sukunnya dibaca. Wa ma fil ardh. Ya, sama ya, ulangi lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman ya, rahim ya, haknya wallahu ghafurur rahim. baik, ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ini dhad huruf yang paling tebal. Jadi baik posisi berharokat ataupun sukun tetap sifat tebalnya tidak boleh hilang ya. Afan mudha'afah. Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, ingat ya, hati-hati jamaah kalau antum baca harokat kasroh ya. Keseringan ya, masih banyak ya yang baca harokat kasroh dengan bacaan yang miring. Harusnya i. Jadi harokat kasroh itu bersuara i dalam bahasa Indonesia, bukan ya. Jadi kalau antum baca wattaqullaha la'allakum tuflihun, bukan tuflihun. Li ya. Ulangi lagi Pak. Dari wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Ahsantum. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Masya Allah, barakallahu fikum. Ba'dahu wa ati qabl wa ati. Baik, barakallahu fikum. Ba'dahu wasa. Perhatikan ya, sa ada sifat apanya tadi? Shafir ya. Wasari'u. Ulangi lagi. Jangan magfiratin, nyambung terus. Magfiratin. Ulangi lagi. Ya, perhatikan. Ghain ya, itu nyambung. Nanti jangan dijeda. Maghfi bukan maghfi ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ulangi lagi. Ayo, mau berhenti di mana itu? Ulangi. Ya, nanti harus latihan caranya mewakaf dan memulai ya. Ya, harus di kalimat yang pas ya. Jangan asal ya. Harusnya tadi tidak mulai dari maghfiratin ya. Itu juga bukan dari kalimat yang pas ya. Kalau tadi harus berhenti, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kira-kira kalau antum berhenti di sini, ini maksudnya kategori waqaf hasan atau waqaf qabih? Coba antum artikan, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, terhadap ampunan Tuhan kalian, wa jannah, dan surga. Kira-kira kalau antum berhenti sampai di sini, ini masuk kalimat yang pas atau tidak? Antum kalau mendengar ya, misalkan antum mendengar ya, ana bacakan artinya aja ya. Ini ana artikan sampai wa jannah ya. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga. Ini pas atau tidak? Belum pas ya. Jadi antum harusnya enggak berhenti di sini. Tapi kalau antum berhenti di mir rabbikum, enggak apa-apa. Ya. Berhenti di sini saja ya. Mulainya dari mana kira-kira? Dari mana? Dari mana yang pas ini? Dari awal. Ya, mestisan enggak berhenti dari tadi. Ini di mushaf antum di sini enggak ada tanda wakafnya kan ya? Enggak ada. Berarti ngulanginya dari mana cuma? Kok artuha? Kan antum berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya. Peraturannya, kalau antum berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya, antum harus memulai dari kalimat sebelumnya yang pasnya. Nah, yang pas nanti kalimat apa? Ya, aslinya ini nggak ada yang pas ya. Antum mulai dari ila juga kurang pas, dari maghfiratin juga kurang pas ya. Harus berhentinya di mana?
Antum harusnya berarti di wal ard kalau yang paling pas ya. Jadi antum ngulanginnya nanti dari wajanna. Kan enggak kuat Ustaz. Iya, antum memang harus latihan ya. Jadi kalau ana kasih tips ya, misal antum enggak kuat ya bacaan panjang. Ini misalkan ini di ayat 133 antum enggak kuat. Antum latihan sampai kuat. Ya. Antum baca sekali, dua kali, tiga kali. Keempat mungkin yang ke-10 nanti kuat ya. Nanti coba di rumah ya. Contohnya kayak gini ya. Enggak apa-apa. Kalau untuk latihan antum berhenti ya, enggak apa-apa. Wasari'u, tapi ingat ya, antum baca jangan pakai hadr ya. Kalau pakai hadr antum bisa sambil mutakin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Namanya pakai hadr. Antum pakainya pakai minimal pakai tadwir ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Misalkan antum enggak cukup sampai di sini, ulangi lagi sampai nanti antum melewatin arduha ya. Nah, ulangi lagi. Caranya gimana? Tarik nafas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat. Kuat sampai di sini misalnya, antum tarik lagi nafasnya. Paksa sampai berhenti di wal ard ya. Tarik nafas lagi latihan. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Kalau perlu untuk latihan sampai di ujung ya. Dan itu harus dilatih ya, harus dilatih. Ustaz enggak bisa Ustaz, nafasnya pendek, harus dilatih. Antum kalau latihan pasti bisa ya. Yang enggak bisa itu kenapa? Kan antum enggak pernah latihan ya. Enggak pernah latihan. Di antara latihannya di awal-awal Anda sudah memberikan tips gimana caranya biar nafasnya panjang. 1, lari pagi. Yang kedua, renang. Yang ketiga, ya antum tarik nafas. Sekaligus latihan olah vokal. Apa yang Anda contohkan waktu itu? Ayo, ada yang masih ingat? Tapi sebelumnya antum ancang-ancang dulu. Ya. Kalau antum mau baca, itu antum ngambil nafasnya dari hidung apa dari mulut? Nah, kalau antum latihan pernapasan ya, tanpa suara, itu ngambilnya dari mana? Dari mana? Dari hidung. Tarik sepanjang-panjangnya, antum tahan sampai pokoknya sampai tetes terakhir pokoknya. Nah, kalau antum baca ngambilnya dari mulut langsung ya. Tahan di mana? Di perut bagian bawah besar ya. Kalau dalam bahasa orang ulah vokal namanya diafragma kalau nggak salah ya. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah, antum untuk bisa sampai ujung antum harus latihan. Ya, harus latihan, enggak mau harus latihan. Lanjut, Bang. Nah, sebentar ya, jangan dipotong-potong bacanya ya, disambung. Nah, alladzina yunfiquna fis-sirra. Kalau enggak cukup berhenti aja di sini, enggak apa-apa. Ayo ulangi lagi. Wadh-dharra'i ulangi. Wal kadhimina al-ghayza. والعافين عن
nas fina wal afina. A-nya 2 harokat, wal afina. Ya, ba'dahu, ulangi lagi ayat yang tadi dibaca. Nah, sebentar. Antum berhenti di sini. Ini masuknya kategori wakaf apa jemaah? Wakaf apa jemaah? Kira-kira kalau antum berhenti di wal kadhimin itu maknanya apa? Pas atau tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau antum artikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin, mereka orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang dan waktu ya, wal kadhimin, dan menahan. Apa yang ditahan? Tapi kalau antum berarti wal kadhiminal ghaidh, ini masih pas ya, menahan amarah ya. Jadi antum kalau berhenti di sini ya. Jadi pentingnya tahu artinya itu, jadi antum nanti jadi pas berhentinya. Ya, tidak apa, ayo. Ini jangan yuhibbul ya, ulangi. Adzan dulu jemaah. Adzan dulu. Ana selesaikan sampai sana lagi nantinya. Adzan dulu, muadzin. Sudah adzan kan tadi ya? Sudah masuk adzan ya, adzan dulu. Baik. Tafadhal. Baik, jemaah sekalian ya, perhatikan. Antum kalau membaca bacaan gunnah, bacaan dengung ya, itu bacaan dengung itu enggak seperti panjangnya empat ya. Kalau empat berapa panjangnya? 2. Bacaan dengung itu tidak ya. Jadi tidak sama. Kenapa? Bacaan dengung itu kalau kita hitung apa namanya? Permudah 1 2 3 4. Nah, gitu ya. Jadi masuk ke dengungnya, terus dengungnya 2 3 baru keluar. Contohnya saya contohin ya. Jadi kalau antum pakai gerakan kayak gini latihannya. Yang dibaca tadi wa mayyah ini ya. Wa may, perhatikan ya, perhatikan ke saya semuanya ya. Wa mayyah. Paham? Itu tolak ukurnya. Paham? Wa mayyah. Paham cuman? Coba sekarang semuanya. Wa may yaghfiru dzunuba. Ini aja yang dibaca, coba. Ayo, tangannya di sini semua. Untuk latihan mengukur saja. Coba. 2 3. Wa may. Ketika may sini ya, buka. Jadi dia masuk ya. Nah, masuk, dengung-dengung, keluar. Ya.
Paham? Ayo. Wa man baru yaw, ketika keluar baru yaw. Paham? Ayo coba lagi bersama-sama. Wa man yaghfirul dzunuba, dan itu berlaku di semua bacaan dengung. Jadi nanti anda pelatihan sendiri ya. Nah, baca. Jadi tolak ukur panjang bacaan dengung itu insyaallah kurang lebih seperti itu. Wa man yaghfirul dzunuba. Antum baca surat An-Naba kan. Amma inna, sama, paham ya? Jadi kalau antum sudah terbiasa, nanti bacaan dengung porsinya mesti sama, baik di depan, di tengah, ya, di belakang tetap sama, ya. Di belakang kayaknya apa? Kayak apa Ustaz? Alaihin, ini bahasanya antum ya. Alaihinna, kalau antum berhenti jadi alaihin. Kenapa? Karena ada dengungnya. Jangan alaihin, jangan gini. Alaihin. Paham? Ya, thayyib. Nah, yang susah ketika misalkan antum dalam satu ayat ini ada banyak bacaan dengung. Nah, ini kalau antum tidak latihan ya, antum susah. Tidak bakalan sama nanti ya. Fungsinya apa tadi? Apa namanya? Anak suruh ngitung kayak gini, biar setiap bacaan dengungnya itu sama porsinya. Nah, anak bacakan, anak contohkan ya. Nah, ayat selanjutnya ini banyak bacaan dengung ya. Pertama, humma, yang kedua tummi. Ya, anak bacakan ya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Jadi harus sama porsinya. Paham tidak? Jangan yang depan pas, kemudian yang setelahnya jadi berkurang. Bisa dipahami? Ya, itu hanya ini aja apa namanya, memudahkan antum ya, biar memudahkan antum ketika membaca bacaan dengung. Baik, lanjut. Kita lanjut sampai imamnya datang ya. Atau imamnya nunggu kita berhenti. Ya, terserah Pak Takmir nanti ya. Fadhal. Kenapa? Tidak, lanjut Pak Teguh ya. Antum sudah selesai tadi kan ya? Ya, Pak Teguh. Ya, ayat 136. Nah, ini sudah pas atau belum? Belum ya? Ayo, ulangi lagi Pak. Nah, kurang ya, kurang sekian detik ya. Ulaika jazaohum ulangi. Yang pertama pas, yang kedua kurang ya. Ini kayaknya harus ada satu momen khusus praktekin bacaan dengung ya. Pekan depan ya, nanti kita tetap praktek ngaji kayak gini, tapi kita fokus sama bacaan-bacaan dengung, sehingga nanti antum bacaan dengungnya semuanya stabil ya, tidak ada yang depan pas, yang setelahnya berkurang, yang setelahnya lagi pas, yang setelahnya lagi berkurang gitu ya. Ayo ulangi lagi. Ini cukup atau kita lanjutkan? Cukup. Ya, sudah cukup ya. Nah, apa yang enggak kebagian insyaallah niatnya sudah Allah catat ya. Baik, jemaah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Mudah-mudahan praktek kita membaca pada malam hari ini satu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin giat membaca Al-Quran. Terlebih nanti sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Dari sekarang antum sudah harus bersiap-siap nih ya, rajin ngaji ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.